Pandemik virus corona serta aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tidak hanya memiliki dampak kesehatan dan juga ekonomi, tetapi juga dampak psikologis. Apa saja dampak psikologis yang ditimbulkannya, serta bagaimana cara mengatasinya? Bersama saya Albisna ini, kita akan berbincang bersama dengan seorang mahasiswa psikologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya Aulia? Alhamdulillah baik. Di tengah pandemik seperti ini, aktivitas Mas seperti apa? Untuk aktivitas sekarang itu masih fokus sama kuliah ya. Ini kan di akhir masa kuliah itu di semester 8 saya sudah mengajukan skripsi saya. Kemudian nanti di tanggal 7 insya Allah akan sidang skripsi. Mohon doanya aja dulu untuk semuanya yang mendengar podcast ini. Kemudian kesibukan lainnya bantu orang tua, jualan, sama kesibukan di organisasi. Jadi di tengah pandemi ini kan semua kegiatan-kegiatan yang awalnya kita rencanakan di organisasi dirubah semuanya. Yang awalnya offline jadi dirubah dengan kegiatan-kegiatan yang online gitu. Secara tidak langsung mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru ya, Mas? Iya benar sekali. Nah, selanjutnya Mas, apa perilaku masyarakat yang akan berubah akibat pandemi ini? Oke, kebiasaannya ya. Awalnya kan kita hidup secara normal aja kan ya, bekerja, kemudian sekolah, kuliah, kemudian kita mudah bersosialisasi dengan teman gitu, kemudian kumpul-kumpul, kita nongkrong gitu. Kemudian dengan adanya pandemi, semua itu tiba-tiba jadi berubah gitu. Orang-orang tiba-tiba langsung merasa, wah ada sesuatu nih yang harus kita hindari, yaitu virus gitu ya. Virus ini kan gak bisa dilihat gitu. Kalau misalkan sangat kecil sekali gitu kan ya. Kemudian dengan adanya pandemi ini, perilaku kita yang biasanya mau jalan-jalan, kemudian kita mau liburannya jalan-jalan dengan keluarga gitu ya, keluar rumah, malah liburannya harus di rumah aja gitu. Nah jadi merubah kebiasaan kita gitu. Ya, betul. Jadi kita ini dengan cara tiba-tiba gitu bingung gitu ya, malah ada perasaan takut, ada perasaan panik. Kemudian sering kita dengar juga kan ya kata-kata panic buying. Iya, panic buying. Panic buying itu seperti apa penjelasannya? Oke. Kalau panic buying itu terjadi ketika kita awalnya kan hidup secara biasa aja tuh kan ya, normal, kemudian datang sebuah permasalahan atau sebuah situasi gitu yang menuntut kita buat berubah dari kebiasaan kita gitu. Maka kita otomatis akan siap-siap gitu, akan siap-siap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, tapi malah timbulnya berlebihan. Nah itu biasanya yang disebut panic buying gitu. Coba contohnya kalau misalkan kita biasanya setiap hari beli makanan ke warung misalkan, itu kan beli makanan 5.000, 10.000 gitu ya. Kalau beli samponya 1 misalkan, atau beli bawangnya 1 kilo aja gitu. Nah karena adanya pandemi ini, malah kita jadi panik gitu. Wah siapa tahu nanti bawang jadi kosong gitu, atau bahan-bahan pokok jadi kosong gitu. Udah kita borong aja gitu ya. Nah itu namanya panic buying gitu. Jadi sesuatu yang dulu kebiasaannya belanja sedikit, sekarang belanja ke minimarket, ke tradisional, memperbanyak ya istilahnya tadi, menumpuk barang kebutuhan untuk selama stay at home ya. Ya kurang lebihnya seperti itu kalau di kondisi yang sekarang ya. Nah panic buyingnya kebanyakannya seperti itu. Contoh lain misalkan kita biasanya beli sabun misalkan seminggu itu jarang, misalkan 1 kali, atau 1 minggu itu bisa nggak pernah gitu ya. Malah tiba-tiba beli sabun langsung banyak gitu buat persediaan di rumah katanya. Nah itu karena timbulnya sebuah kepanikan, cemas kita terhadap suatu keadaan ini. Selanjutnya Mas, apa saja dampak psikologis yang ditimbulkan dari dari pandemi COVID-19 ini, seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya COVID-19 ini kan adalah sebuah keadaan yang menyerang ke fisik kita ya, bukan menyerang ke psikologis kita, tapi dampak dari serangan ini bisa memicu ke psikologis kita. Nah awalnya kan takut nih kita akan terserang. Yang diserang kita kan saluran yang paling penting lagi, saluran pernafasan. Nah itu akan memunculkan sebuah kecemasan. Jadi ketika kita merasa bahwa ada sesuatu nih yang harus kita hindari. Nah kalau kita bisa ngelihat barangnya, kalau kita bisa ngelihat sosoknya, misalkan kita di jalan nih, kita nggak boleh jalan gelap misalkan, banyak begal atau apa. Nah itu kan bisa kita hindari kan ya, karena kita tahu sosoknya.
kalau ini bendanya sangat kecil, virusnya itu sangat kecil, malah kita takut kan ya dengan dengan orang lain, siapa tahu dia terpapar gitu. Iya. Kemudian dengan orang lain yang batuk biasa gitu, malah kita takutnya, wah ini orang nih kena virus nih, betul. atau apa gitu. Nah, itu kan malah jadikan pola pikir kita yang sekarang kan ya. Ya, betul. Kita sendiri aja kalau mau batuk ya, padahal itu kan emang kita yang mau batuk, bukan emang karena sakit gitu ya. Malah gitu ya. Terus kita sendiri yang batuk, kita sendiri yang merasa, wah ini apa pikiran orang ini ya. Nah, itu yang menjadikan efeknya tuh yang lain-lain. Malah kita tuh takut untuk keluar, tibalah rasa cemas gitu. Kemudian juga emosi kita dinaik turunkan gitu. Kadang emosi kita meningkat ketika ada orang lain misalkan batuk, kemudian dia nggak nutup mulut, tapi padahal jaraknya kan kalau kita nggak di masa pandemi, misalkan jaraknya 2 meter lah dari kita gitu ya. Nggak di masa pandemi nih, kalau kita bicara nggak di masa pandemi, itu suatu hal yang biasa aja gitu. Tapi kalau di masa pandemi, batuk seperti itu malah dijadikan, waduh ini kenapa ini nggak ditutup, malah ini gitu ya. Iya. Jadi kita malah jadi emosi sendiri gitu. Ya jadi gitu ya emosinya. Ya jadi mindset kita dan mindset orang itu ketika kita batuk, padahal kita itu enggak sakit ya, cuma batuk aja, jadi dikira itu sebagai apa ya, terkena pandemi COVID-19 ya. Iya. Nah, itu kan salah satunya dampak dari COVID-19 ini dapat merubah pola pikir kita, kemudian psikologis kita gitu ya. Lalu Mas, siapa saja yang paling rentan sih terkena psikologisnya di tengah pandemik ini? Nah, kalau berbicara tentang siapa aja sih yang rentan gitu ya, semuanya berpotensi untuk terkena gangguan psikologis ya terhadap pandemi ini. Kalau kita bicaranya itu di pandemi ini, kita sering mendengar bahwa kesehatan mental itu penting gitu ya. Kesehatan mental di tengah pandemi itu penting gitu. Iya. Nah, itu emang benar gitu. Gimana caranya tubuh kita mau sehat gitu. Iya, kesehatan mental aja. Sedangkan psikologis aja nggak sehat. Coba misalkan saya sering baca nih ya di beberapa buku, katanya penyakit mental itu bisa menimbulkan penyakit fisik, ya kan ya? Iya. Kalau kita sering kepikiran, sering apa gitu, kita sering seuzon dengan orang lain atau apa gitu ya, itu kan penyakit mental tuh. Iya, penyakit mental. Itu bisa menimbulkan permasalahan fisik. Contohnya seperti kayak penyakit jantung atau sakit kepala gitu ya, yang berlebih gitu. Nah, ini juga di tengah pandemi ini, kalau ketika kita cemas, ketika kita panik gitu dengan situasi ini, kemudian kita sering curiga dengan orang lain, itu malah menjadikan mental kita tuh menjadi kurang sehat gitu. Di tengah pandemi ini juga kemudian di tengah pandemi ini juga kesehatan mental kita itu dipacu gitu untuk terus sehat gitu. Padahal di luar dari kita berusaha untuk sehat mental itu, ada suatu stimulus yang memicu kita untuk negatif, yaitu dengan coronavirus ini. Iya. Jadi nalar kita itu terpacu pada COVID-19 ini ya, apa-apa COVID-19. Jadi apa ya, pikirannya tuh ke situ terus ya. Jika tidak dikelola dengan baik atau ditangani dengan baik, apa saja sih efek jangka panjangnya untuk kedepannya? Untuk efek jangka panjangnya ya, ini kita nggak tahu ya coronavirus ini sampai kapan. Iya. Nah, untuk menghilangkannya itu kita harus bersatu, dan kita juga harus sama-sama menjaga kesehatan kita. Nah, kemudian untuk kedepannya itu kita masih belum ada dapat gambaran kan ya, karena di masyarakat kita sendiri ada beberapa oknum yang menentang bahwa ini coronavirus gitu ya, nggak mungkin lah kena aku, atau nggak mungkin lah kena kelompok kita gitu, karena di kelompok kita sendiri kan menjaga kebersihan. Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita berbicara seperti itu, harusnya kita telaah dulu untuk diri kita gitu. Kalau misalkan saya keluar rumah nggak terlalu penting, nggak terlalu mendesak, sebaiknya nggak usah deh, takutnya
teman saya habis dari mana gitu ya. Terus membawa jadi kurir atau dia sendiri mengidap gitu ya, coronavirus ini malah kena saya gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan gitu ya dalam diri kita. Tapi itu jangan sampai menimbulkan kita menjadi panik atau cemas gitu ya. Jadi panik dan cemas gitu. Karena ketika kita panik, ketika kita cemas, ada beberapa dokter yang mengatakan bahwa ketika kita panik, ketika kita cemas gitu, itu dapat menurunkan imun kita gitu. Nah, itu kan karena ketika kita panik, ketika kita cemas, itu kondisi kita malah terpacunya itu, aduh ini harus dihindari, aduh ini harus dihindari, aduh ini harus dihindari gitu. Malah imun kita itu malah jadi kayak lemah gitu. Terus kita malas untuk keluar rumah, kita berjemur di luar rumah, misalkan kita melakukan kegiatan di luar rumah, sosialisasi dengan lingkungan gitu, itu malah jadi kurang gitu. Seharusnya kalau kita katanya di rumah aja kan ya, di rumah aja yang tren sekarang. Nah itu sebenarnya bukan kita harus mengurung diri di dalam rumah, tapi maksudnya kita lebih banyak berkegiatan itu di rumah. Kita belajar di rumah, sekolah sekolah online ya, atau kuliah online. Kemudian kita menyiapkan makanan di rumah yang dulunya kita sering beli, misalkan kita siapkan sendiri di rumah. Kemudian kita juga beribadahnya juga di rumah gitu ya. Nah ini adalah sebuah kebiasaan agar kita itu terbiasa dengan kondisi yang di tengah pandemi ini. Nah kemudian untuk mindset yang bilang kita harus di rumah, itu jangan sepenuhnya kita di rumah ya. Kita juga butuh untuk sosialisasi, untuk berbicara dengan masyarakat yang di sekitar kita. Tapi dengan catatan kita itu harus mentaati protokol kesehatan. Contohnya kita harus pakai masker, kemudian kita tidak bersentuhan. Yang dulunya kita salaman dengan tetangga, sekarang kita cuman salam tapi nggak boleh nyentuh gitu ya. Kita secara fisik kita takupkan tangan di depan gitu ya. Kayak salam orang lebaran gitu. Nah itu kan bisa juga gitu, karena di tengah situasi seperti ini orang-orang pasti memikirnya bahwa oh iya ini dia menghindari agar tidak bersentuhan dan tidak menularkan virus gitu. Nah kalau kita menjalankan itu masyarakat khususnya di Indonesia ya, atau masyarakat di dunia ya, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, maka saya yakin untuk kedepannya coronavirus ini nggak bakal berketerusan gitu. Kemudian yang harus kita jaga itu selain dari kesehatan kita, mental kita juga harus kita jaga gitu ya. Jadi dalam dunia kesehatan tuh apabila kita kita sudah sehat tapi secara mental kita tidak sehat, itu sama aja bohong ya, menurunkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita di tengah pandemik seperti ini ya Mas. Nah itu beberapa dokter yang mengatakan seperti itu ya. Dapat menurunkan imun kita gitu. Sebetulnya berapa lama sih normalnya manusia itu dapat menunggu atau bertahan di tengah pandemik seperti ini? Karena kan kecemasan, kepanikan selalu menghantui mindset mereka. Seperti apa, Mas? Nah, kalau untuk ketahanan itu sendiri ya saya kurang tahu. Nah, tapi yang dari beberapa yang sering saya baca ya, beberapa artikel atau beberapa buku yang pernah saya baca, itu manusia itu ada tahap-tahapnya gitu untuk menjadikan sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita melakukan suatu hal secara berulang-ulang, pernah kan ya mendengar 21 hari dulu kita coba gitu. Nah, dengan 21 hari itu menjadikan sebuah kebiasaan. Nah, tapi ada juga yang bilang untuk jadikan sesuatu itu sebagai kebiasaan, lakukanlah sebanyak 21 hari secara berturut-turut tanpa bolong loh ya. Kemudian untuk menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah karakter, itu diperlukan waktu 3 bulan atau 90 hari gitu, untuk menjadikan sebuah karakter. Jadi ketika kita merasa ketika kita melakukan
kerja misalkan pagi bangun jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya biasanya, sampai jam 4 atau jam 5 sore gitu. Itu dilakukan selama 21 hari, itu akan menjadikan sebuah kebiasaan gitu untuk kita. Oh, hari ini bangun kerja ini gitu ya selama 21 hari. Nah, kemudian untuk menjadikan itu sebuah karakter itu itu dibutuhkan waktu selama 90 hari gitu. Jadi ketika kita merasa nggak kerja misalkan, satu hari misalkan nggak kerja, itu merasa bahwa aduh kenapa ya, aduh apa yang jadi merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, itu sudah menjadi sebuah karakter dalam diri kita gitu. Nah, kemudian berapa lama sih orang tahan terhadap keadaan seperti ini? Nah, itu kan tergantung dari masing-masing orangnya sendiri gitu ya. Seberapa niat sih orang itu untuk menjalankan protokol ini. Kadang ada juga yang ya udah aku harus di rumah aja, aku harus berkegiatan di rumah. Tapi ketika dapat stimulus dari luar, ketika ada teman-teman atau apa gitu, ya udah nggak apa-apa, kita misalkan kita nongkrong aja sehari ini gitu. Padahal dia kan sudah 5 hari nih, 5 hari nih dia di rumah. Kemudian dipicu dengan rasa bosan dia merasa ya udah deh, aku ngalah aja deh dengan tekadku ini katanya. Kemudian dia jalan keluar bersama teman dia. Oh, ternyata enak gitu ya. Jalan-jalan itu enak gitu di tengah pandemi ini, sunyi, kemudian di kafenya enak gitu ya. Lebih leluasa. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya diajak lagi, ikut lagi. Nah, itu contoh orang yang nggak tahan dengan situasi ini gitu. Kemudian kalau orang yang emang tahan dengan situasi ini, dia walaupun banyak stimulus dari luar, teman-teman yang ngajak, atau dia memiliki kebutuhan yang mengharuskan dia untuk keluar, kebanyakan dia tunda, atau yang emang penting banget baru dia keluar, tapi itu juga sebentar menggunakan protokol kesehatan. Nah, itu tergantung dianya sendiri sih, sampai kapan dia bertahan seperti itu gitu. Apakah itu akan menjadikan sebuah kebiasaan atau malah itu menjadikan dia sebagai beban di akhirnya nanti gitu ya. Nah, kemudian kita sering juga mendengarkan ya sebutan yang sekarang itu adalah new normal. New normal. Menuju transisi new normal untuk kehidupan yang baru kan ya. Iya, betul. Tapi sesuai protokol kesehatan ya. Dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kenapa jadi disebutnya new normal? Karena kita harus menambah protokol. Ada berapa itu ya? Ada 12 kalau nggak saya, 14 apa 12. Nah, itu yang harus dipenuhi gitu untuk kita menjalankan new normal. Jadi new normal ini kenapa jadi ada? Karena keadaan kita sekarang ini adalah keadaan yang abnormal. Abnormal itu tidak sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kehidupan kita biasanya kerja, sekolah atau apa gitu ya, secara langsung. Tapi sekarang dirubah menjadi online atau bekerja dari rumah. Nah, itu kan sebuah kebiasaan yang baru. Nah, untuk menekan itu agar tidak berterusan gitu ya. Karena ini kan berdampak juga nggak cuman ke kesehatan dunia, tapi juga ke perekonomian dunia. Iya, betul. Nah, untuk menekan itu, maka disebutlah dengan new normal. Oke, kita boleh kerja gitu, boleh kita kerja ke kantor, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, itu normalnya. Jadi membiasakan diri untuk berperilaku hidup normal, tapi ditambah dengan protokol yang harus dijalankan gitu. Selanjutnya Mas, terakhir ya Mas, di tengah pemberitaan begitu banyak dan kerap membingungkan kita ya, apa sih saran Mas untuk kita yang diliputi pemberitaan tersebut, dan bagaimana cara menghadapi dengan bijak, dan kemudian
terapi yang diterapkan untuk diri sendiri di tengah pandemik ini seperti apa, Mas? Jadi, nah tadi kan saya bilang ada yang namanya panik. Iya. Tadi kan ada panik. Nah, jadi panik itu bisa dimunculkan kadang dari situasi ya, atau bisa juga dari dalam diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, kalau panik dari situasi, salah satu contohnya itu dari berita. Iya, berita. Nah, jadi dari berita itu ada beberapa berita yang mengabarkan kabar bahagia gitu ya. Iya. Banyak yang sembuh, kemudian banyak juga yang mengabarkan yang meninggal atau yang masih dirawat atau yang baru terkonfirmasi gitu. Nah, itu kan sebuah berita yang buruk ya. Iya. Kalau semakin banyak yang terkonfirmasi, kemudian semakin banyak yang dirawat, kemudian semakin banyak yang meninggal. Sampai hari ini aja update kemarin ya, tanggal 26 Juni 2020 itu ada 51.427. Ya. Ditambah 1.240 kasus. Ya. Itu yang terkonfirmasi. Kemudian yang dirawat aja ada 27 ribuan dan yang meninggal ada 2.000. Ya. Nah, untuk yang sembuhnya 21.000. Nah, ini kan kita masih banyak nih. Ada 27.000 lagi yang dirawat. Nah, ini kita dapatkan dari berita. Nah, kalau itu kita dapatkan setiap hari kita konsumsi berita seperti itu, malah menjadikan kita tambah panik gitu, tambah cemas ya. Jadi coronavirus ini bukannya malah menurun tapi malah menaik ya. Iya. Malah sudah 51.000 yang terkonfirmasi gitu. Nah, itu doktrin itu menjadikan kita menjadi tambah ragu, tambah takut gitu untuk keluar rumah, tambah takut untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar juga tambah takut gitu. Apalagi di sekitar kita ada yang terkena ya. Misalkan jaraknya ada beberapa rumah dari kita atau beberapa jalan dari rumah kita gitu. Kita takutnya terpapar juga. Nah, itu yang menjadikan sebuah pemikiran atau sebuah persepsi dari individu kita, pemicu untuk menimbulkan rasa panik, rasa takut. Iya. Nah, kemudian untuk sarannya ini kurang lebih sama dengan beberapa saran yang dikemukakan oleh teman-teman yang lain yang membahas tentang coronavirus. Jangan terlalu banyak mendengar media dalam kutipan berita-berita yang buruk, karena itu dapat memicu perasaan takut kita gitu. Jadi kita misalkan sehari ya udah kita dengar update-nya aja berapa, misalkan segini, ya udah jangan lagi dibaca bisa menyebabkan ini, bisa dampakkan dari sini. Karena kan kita nggak tahu, media-media sekarang kan banyak dari media-media internet yang beritanya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Akun fake ya, akun bodong. Nah, jadi akun bodong gitu. Nah, kemudian kita sedikit banyaknya dalam keadaan panik kita malah percaya gitu dengan media itu. Misalkan saya pernah membaca berita bahwa dengan meminum air putih coronavirus akan hilang gitu. Padahal kan kita setiap hari sudah meminum air putih gitu. Nah, itu kan kalau misalkan kita gunakan sebagai metode penyembuhan kita, malah jadinya nol gitu ya. Emang bener sih dengan minum air putih itu kita sehat gitu. Nah, tapi tujuan dari berita itu gak benar gitu untuk
untuk menghilangkan coronavirus, tapi kalau misalkan beritanya untuk menyehatkan tubuh kita, ya itu emang benar gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak membaca berita yang malah mengarah ke negatif gitu. Kita baca berita yang positif gitu ya. Ya diselingi lah dengan sedikit yang update atau apa gitu. Nah, kemudian untuk yang paling berdampak nih ya, untuk masa depan bangsa sendiri itu kan kepada anak-anak ya. Nah, generasi untuk muda ya. anak-anak sama remaja-remaja lah, jangan terlalu banyak untuk bermain game online. Iya, setuju. Ya kalian kan di rumah disuruh untuk belajar, disuruh untuk berkegiatan. Ya boleh sih untuk bermain game online, tapi dengan batasan ya. Jangan misalkan dari pagi sampai malam tidur, pagi lagi main lagi gitu. Itu malah bukan pelajaran yang kita dapat, tapi malah emosi kita yang dinaik turunkan ya dengan game. Kadang dari game sendiri itu bisa memicu emosi kita gitu. Kadang kita menang misalkan, emosi kita bahagia, kemudian kalahnya 5 kali, kemudian emosi kita malah meningkat gitu. Nah, gunakanlah waktu libur ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Coba contohnya ikut seminar online atau membaca buku, kan banyak buku tuh ya. Kemudian dengan belajar masak misalkan dengan orang tua, atau membantu orang tua membersihkan rumah atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk seluruhnya sarannya adalah tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian keluar rumah jangan terlalu banyak keluar rumah kalau nggak penting ya. Kalau misalkan emang bosan nih misalkan di rumah, ya udah boleh jalan-jalan misalkan, tapi dengan protokol kesehatan dan tidak menyentuh benda-benda dengan sembarangan gitu. Kemudian juga banyak kan ya di depan toko atau di depan bank atau di depan instansi itu sudah disediakan untuk tempat untuk cuci tangan. Ya udah kita gunakan untuk cuci tangan. Sebelum masuk itu kan cuci tangan, kemudian pakai masker. Gunakanlah protokol kesehatan. Kemudian juga untuk yang berbelanja, untuk yang berbelanja kebutuhan, jangan sampai kita panik buying. Nah, untuk panik buying sendiri itu kan dampaknya bukan cuman karena psikologis kita, tapi dampaknya juga dengan dompet kita ya. Kalau misalkan kita beli barang banyak banget, misalkan barang, takutnya bawang habis lah, takutnya ini habis lah, itu habis lah. Kemudian kita beli borong banyak-banyak, nggak kemakan di rumah, malah jadinya expired atau malah jadinya busuk atau malah jadinya nggak bisa dimakan lagi. Nah, itu kan malah buang-buang uang kita ya. Karena kan di tengah pandemi ini keadaan ekonomi kita sendiri juga kan susah. Kemudian banyak juga teman-teman yang dirumahkan. Nah, jadi kita tetap harus menjaga kestabilan ekonomi di negara kita gitu. Kemudian juga kita harus menjaga perasaan dari orang-orang yang sulit itu mendapatkan makanan, sulit juga mendapatkan alat-alat kesehatan. Kadang juga ada yang baca-baca berita misalkan bahwa obat ini bisa mengatasi bisa menghindarkan dari coronavirus misalkan. Padahal obat itu kan obat keras gitu. Nggak boleh kita sembarangan untuk menggunakannya, tapi tetap dipakai gitu, tetap digunakan dengan tujuan agar kita terhindar gitu. Tapi kan sudah diklarifikasi kemarin dari
Dr. Raisa Broto Asmoro ya, salah satu juru bicara untuk COVID-19, bahwa beberapa obat tidak boleh digunakan secara sembarangan gitu. Iya. Nah itu kan salah satu dampak dari panic buying. Iya. Kita cemas gitu dengan kondisi ini. Nah, terakhir lagi Mas, mau tanya terakhir nih. Psikomatis itu seperti apa sih, Mas? Oke, psikomatis itu keadaan ya, ini yang pernah saya baca dan yang saya pelajari ya di kampus. Iya. Psikomatis itu ketika kita merasa misalkan kita takut misalkan, atau kita gugup misalkan, itu jadi suatu penyakit fisik, misalkan kita sakit perut atau kita sakit kepala gitu ya. Misalkan kita mau presentasi atau kita mau menyampaikan pendapat kita gitu, tapi kita ini nggak yakin gitu dengan apa yang kita sampaikan, itu malah jadi gugup atau apa gitu. Itu kan suatu kondisi yang kita sendiri nggak bisa kendalikan. Nah itu psikosomatis, kemudian menjadikan sebuah penyakit fisik, misalkan sakit kepala atau sakit perut. Aduh, tiba-tiba sakit perut, padahal nggak ingin buang air besar ya, malah izin ke belakang. Iya. Kemudian ke belakang nggak keluar, kemudian masuk lagi ke ruangan itu, malah takut lagi, izin lagi ke belakang. Nah itu psikosomatis. Baik. Terima kasih banyak Mas Aulia Rahman ya atas sharing informasinya, dan juga bisa mengedukasi teman-teman maupun dingsanak seberatan yang ada di Kalimantan maupun di Indonesia yang lagi dengerin podcast saya. Dan juga buat Mas Aulia, selamat bertugas dan tetap jaga kesehatan di sana. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Untuk teman-teman saya, jangan lupa temukan saya di sosial media saya. Untuk Instagram di @albiisnaini, untuk Twitter di @albiisnaini, untuk Spon @albiisnaini, untuk Facebook di @albiisnaini, untuk Spotify @albiisnaini, untuk Anchor @albiisnaini, dan untuk channel YouTube saya Albiisnaini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman Anda. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.